Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nawani Azahra dari Prodi Fisika dengan nomor induk mahasiswa 13066-23006. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi fisika tentang radiasi elektromagnetik. Dalam radiasi elektromagnetik memiliki kompetensi dasar yang Anda miliki setelah mempelajari bab ini, yaitu Anda mampu untuk 1. Menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi dan dampaknya pada kehidupan. 2. Mempresentasikan manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. Gelombang elektromagnetik, pembentukan elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri atas beberapa gelombang dengan frekuensi dan panjang gelombang berbeda-beda, namun mempunyai kelanjuan yang sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 m per second. Gelombang elektromagnetik dengan frekuensi dan panjang gelombang berbeda-beda disebut spektrum. Selanjutnya ada antena dipolistrik. Cara kerja antena dipolistrik sebagai pengiring sinyal transmitter. Antena dipolistrik terdiri atas 2 batang logam yang sebaris di sebuah batang yang panjang batang disuplai dari pusatnya oleh arus bolak-balik. Dalam setengah siklus, arus mengalir ke atas bagian atas. Antena memperoleh muatan positif dan bagian bawahnya memperoleh muatan yang besarnya sama tetapi negatif. Ketika arus listrik berbalik arah, kumpulan muatan ini berkurang, kemudian berbalik negatif dan bagian bawahnya menjadi bermuatan positif. Selanjutnya yaitu hipotesis Maxwell. Tegangan bolak-balik menghasilkan muatan yang bergetar secara sinusoidal pada dipolistrik. Teori terbentuknya guna mendukung teori elektromagnetiknya. Maxwell mengemukakan 4 prinsip elektromagnetik yang prinsipnya merupakan kebalikan dari hukum Faraday. 4 prinsip yang dimaksud yaitu antara lain sebagai berikut. 1. Arus listrik pada suatu konduktor menimbulkan medan magnetik yang arahnya melingkari konduktor tersebut atau hukum Ampere. 2. Konduktor yang bergerak memotong medan magnetik menimbulkan DGL induksi pada ujung-ujung konduktor itu. 3. Perubahan flux magnetik yang menembus bidang kumparan kawat menimbulkan arus induksi pada kumparan kawat, hukum Faraday. Dan yang terakhir yaitu perubahan flux listrik menimbulkan medan magnetik atau hukum Maxwell. Berdasarkan persamaan tersebut, Maxwell kemudian mencoba menurunkan cepat rambat gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai berikut. Keterangan μ0 sama dengan permeabilitas vakum, E0 sama dengan permitivitas vakum, C sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik. Kemudian pembuktian hipotesis Maxwell dengan percobaan Hertz. Menurut Maxwell, gelombang elektromagnetik dalam kawat akan memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi arus bolak-balik, sedangkan cahaya tampak dikenal memiliki frekuensi sekitar 1.000.000 kali lebih tinggi. Akan tetapi, dengan percobaan Hendrik Hertz, dengan percobaan yang cerdas dan seksama, secara kebetulan berhasil membuktikan bahwa hipotesis Maxwell
itu sudah benar. Peralatan ini terdiri atas sebuah kumparan induktor Ruhmkorff yang kumparan sekundernya dihubungkan kedua buah elektrode bola yang terpisah oleh celah sempit AB sebagai pengirim. Di dekatnya terdapat seutas kawat yang dibengkokkan membentuk loop cincin dengan kedua ujungnya terpisah oleh celah kecil CD sebagai penerima. Cincin kawat tidak terhubung dengan sumber tegangan listrik. Spektrum gelombang elektromagnetik sinar gamma dengan panjang gelombang di sekitar 0,01 nanometer. Sinar gamma dapat ditemui pada zat radioaktif. Selanjutnya sinar X. Sinar X yang memiliki panjang gelombang sekitar 1 nanometer dapat kita temui di tabung sinar X. Berikutnya, ultraviolet. Ultraviolet memiliki panjang gelombang sekitar 0,1 mikro. Sinar ultraviolet dapat kita temui pada lampu merkuri. Berikutnya adalah cahaya tampak. Cahaya tampak yang memiliki panjang gelombang di sekitar 0,5 mikrometer. Sumber utamanya yaitu cahaya tampak adalah matahari. Selanjutnya, inframerah memiliki panjang gelombang 0,01 mm. Dalam kehidupan sehari-hari, inframerah dapat kita temui pada rekor kontrol. Berikutnya adalah gelombang mikro. Gelombang mikro dengan panjang lambang dapat ditemui pada pemain dan gelombang mikronya sekitar 1 cm. Kemudian berikutnya gelombang TV dan gelombang radio yang memiliki panjang gelombang sekitar 1 meter dan 1 kilometer. Adapun sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut, antara lain yaitu 1. Merupakan getaran medan listrik dan medan magnetik yang terjadi bersamaan. 2. Dapat merambat melalui ruang hampa karena getarannya adalah medan listrik dan medan magnetik yang tidak memerlukan medium. 3. Merupakan gelombang transversal karena getaran medan listrik tegak lurus terhadap medan magnetik dan keduanya tegak lurus terhadap arah perambatnya. 4. Cepat rambat. Gelombang elektromagnetik dalam vakum merupakan terapan umum dan nilainya C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per second. 5. Seperti gelombang lainnya, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan refleksi, pembiasan refraksi, interferensi, dan difraksi lenturan serta polarisasi. 6. Gelombang elektromagnetik tidak disimpankan baik oleh medan listrik maupun medan magnetik. 7. Seperti halnya cahaya gelombang elektromagnetik disebut foton atau paket energi karena tidak bermassa, tidak bermuatan, tetapi memiliki energi. Selanjutnya yaitu penerapan gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan listrik yang dipercepat kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut oscillator. Yang kedua yaitu ada gelombang radio FN, frequency modulation.
mengalami perubahan frekuensi dan tidak dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Dan yang ketiga yaitu ada gelombang radio AM, amplitude modulation, di mana rangkaian elektronik yang biasanya disebut osilator dapat membangkitkan gelombang radio mengalami perubahan amplitudo. Yang keempat ada sinar gamma. 1. Memiliki frekuensi dan energi paling besar. 2. Memiliki daya tembus besar dan dapat menembus lempengan logam yang cukup tebal. 3. Dapat merusak jaringan tubuh manusia. 4. Dapat digunakan untuk terapi kanker. 5. Dapat mensterilkan alat-alat kedokteran. Dan terakhir yaitu dapat mengurangi polusi HEM. Yang kelima ada sinar X. Sinar X disebut juga sebagai sinar Röntgen. Memiliki daya tembus yang besar, dapat untuk mendeteksi organ dalam tubuh manusia, dan juga dapat untuk memeriksa barang-barang bawaan penumpang pesawat. 6. Ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dapat dihasilkan oleh atom pada nyala listrik. Matahari adalah penghasil utamanya, dan di dunia kesehatan digunakan untuk mensterilkan alat-alat operasi bedah. Berikutnya yaitu 7. Ada cahaya tampak. Cahaya tampak sebagai radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita dan dapat didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Cahaya tampak juga memiliki spektrum warna berturut-turut dari panjang gelombang paling besar. Gelombang TV. Gelombang TV menjalar lurus dan tidak dipantulkan oleh lapisan atmosfer, sehingga untuk menangkap siaran TV diperlukan antena. Selanjutnya yaitu ada inframerah. Inframerah digunakan untuk komunikasi jarak dekat seperti pada remote TV. Gelombang inframerah itu mudah untuk dibuat, harganya relatif murah, tidak dapat menembus tembok atau benda gelap, serta memiliki fluktuasi daya tinggi dan dapat diintervensi oleh cahaya matahari. Inframerah dihasilkan dari getaran elektron. Inframerah juga digunakan dalam pemanasan industri seperti pada pemanggang dan bola lampu, serta digunakan dalam menghasilkan foto inframerah. Selanjutnya yaitu ada gelombang mikro atau microwave, merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka molekul dan atom pada benda tersebut akan bergetar sehingga muncul efek pemanasan. Gelombang mikro atau lebih dikenal dengan istilah microwave dapat digunakan untuk mengekstraksi komponen senyawa kimia dalam jaringan tumbuhan untuk berbagi keperluan preparasi sampel. Metode ini disebut Microwave Assisted Extraction atau MAE. Sinyal gelombang mikro dapat melakukan transmisi data dengan kecepatan mencapai 45 Mbps. Tetapi karena sinyal gelombang mikro ini bergerak dalam satu arah garis lurus, maka baik pemancarnya, transmitter,
maupun penerimanya receiver harus berada dalam satu garis pandang on point of sight. Sekian presentasi saya tentang radiasi elektromagnetik. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.